kita jangan, apa namanya, jangan terlalu membuat banyak pilihan untuk user tersebut. Semakin banyak pilihan, semakin kompleks aplikasi dan semakin panjang proses pembuatannya. Semakin panjang proses pembuatan, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan, resource yang dikeluarkan, baik itu manpower, baik itu uang dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau emang misalnya tahap dari produk yang kita desain itu baru baru dibikin atau misalnya baru dikeluarkan idenya, baru mau dibikin lah dan apapun itulah ya, jangan terlalu membuat suatu aplikasi terlihat suatu kompleks gitu. Kalau misalnya emang tujuannya buat nge-order ojek online, ya udah ojek online dulu. Terlepas nanti ada fitur-fitur dan lainnya itu apa namanya istilahnya, bisa melanjut di fase-fase atau misalnya diperlanjut di versi-versi selanjutnya gitu. Simplicity. Terus kalau itu konsepnya satu kalau misalnya kita lihat dari kacamata produk ya, baik itu product manager, baik product designer. Kalau misalnya dari sisi desain, kalau misalnya konsep kita tuh minimalis, desain yang minimalis, kotaknya tuh kotak biasa, terus nggak warna-warni, terus nggak dalam aplikasinya itu cuma ada kotak, kotak, kotak bentuknya ya, nggak ada bulat, nggak ada segitiga. Ya udah, sesuaikan desain itu dengan apa yang ada gitu, bentuknya kotak, minimalis dan lain-lain. Terus, yang sebisa mungkin dalam satu halaman tuh nggak terlalu banyak desain objek desain ya, kalau ada gambar lah, ada video lah, ada slideshow, bukan slideshow sih istilah carousel, carousel dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita memang cuma bikin halaman satu landing page doang, ngapain harus ada banyak itu gitu. Selanjutnya adalah accessibility. Ini poin keempat. Jadi ini penting banget, terutama kalau misalnya tadi kita di awal user kita adalah lansia. Accessibility yang sebenarnya tadi udah sempat disinggung ya. Kalau misalnya aplikasi kita untuk orang-orang khusus atau misalnya kita ngejar aplikasi untuk orang-orang yang umum lah, masyarakat umum dan lain-lain. Kita harus ngasih atau misalnya kita harus nyiptain suatu fitur atau desain dari suatu produk ya, yang bisa ngejangkau orang tersebut. Misalnya contohnya gini, kalau misalnya kita, ngejar aplikasi secara umum, nggak semua orang sorry sorry ya, kalau misalnya ada yang tersinggung atau gimana, nggak semua orang punya anggota badan yang lengkap. Contohnya, salah satunya tangan. Nah, kalau misalnya nggak kita kita nggak, aplikasinya mau nyasar semua orang, tapi di satu kondisi ada orang yang berkebutuhan khusus, kita harus ngasih fitur tersebut gitu, buat ngakomodir orang tersebut tetap pakai aplikasi. Contohnya misalnya kita pakai voice command untuk buka fiturnya atau misalnya buat, ngakses fitur atau nyalainin aplikasinya. Contohnya kayak, eee, saat ini Google Map mungkin udah kepakai sama banyak orang, terutama kalau misalnya orangnya ada kebutuhan khusus gitu ya. Kalau misalnya dia nggak bisa apa namanya, ngegunakan si handphone-nya dengan baik pakai 2 tangan atau misalnya dia cuman ada keterbatasan dan tangannya ada satu ini handle apa namanya, ngegunain handphone-nya kurang baik, dia bisa apa namanya, nge-search atau misalnya bukan Google Map ya, sorry, Google fitur-fitur Google lah ya. Dia bisa menggunakan si fitur untuk voice command untuk membuat suatu perintah agar si aplikasinya bisa digunakan gitu. Terus balik lagi ke contoh yang pertama tadi di, user center ya. Kalau misalnya ada orang yang, berkebutuhan khusus dalam artian di sini matanya color blind, baik itu parsial atau misalnya secara penuh dia buta warna, kita harus nyediain fitur yang memang accessibility-nya bisa dilihat gitu. Kalau misalnya warnanya terlalu terang dan terlalu rame dan, ternyata setelah kita cek, warna ini kalau misalnya dilihat orang yang buta warna, baik itu parsial atau sebagian gitu, dia warnanya tetap sama, nggak bisa ngebedain. Mana tombol yang warnanya biru, tombolnya warnanya merah. Kalau kalau di asli ya, kalau kita yang normal, matanya normal, ini tombolnya biru, ini tombolnya merah. Tapi kalau misalnya kita cek sama kacamata orang yang punya buta warna parsial atau misalnya secara penuh, mungkin itu tombolnya dua-duanya jadi warna lain gitu. Nah, kita harus pikirin desain yang emang ngakomodir itu gitu, buat nge-prevent kalau misalnya, "Oh ini nih bisa ngebedain nih kalau orang yang, punya kebutuhan khusus tuh ini bisa ngebedain, oh ini aplikasinya oh ini tombolnya untuk ini, oh ini tombolnya untuk ini," gitu. Saya lanjut dulu ke selanjutnya ada feedback. Jadi kalau misalnya kita ngomongin suatu produk, harus benar-benar siap menerima feedback. Jadi kalau misalnya ada aplikasi ternyata kalau karena gini ya, kalau menurut kita atau misalnya menurut, saya sendiri, ini aplikasi itu desainnya udah baik nih, udah bagus nih secara warna, secara tampilan. Tapi mungkin menurut teman saya sendiri bahkan yang di samping
meja kerja saya ini jelek. Kenapa? Karena setiap orang tuh punya preferensi desain yang berbeda. Saya sukanya desainnya untuk, agak ini ya, agak warnanya soft, terus desainnya agak agak fun dan mungkin karena influence saya kebiasaan kerja untuk bikin aplikasi anak-anak ya, terutama waktu di ruang guru dan di video game, perusahaan video game. Saya biasa bikin aplikasi anak-anak, otomatis desain yang saya bikin walaupun saya udah kerja di korporat gitu ya, tetap bawa bawa influence yang, desain-desainnya yang fun gitu ya, yang tujuannya emang buat anak-anak gitu secara secara tampilan. Tapi user kita itu adalah orang tua, tadi saya balikin, user kita adalah orang tua. Makanya bakal ada feedback yang masuk dari orang-orang tersebut gitu. Karena ya gitu, kalau kita ngomongin desain, saya sama temen samping saya juga bakalan beda gitu preferensinya. Saya sukanya kayak gini, ini kayak gini. Walaupun menurut saya ini udah bagus, tapi menurut dia jelek gitu. Makanya akan sering menerima feedback untuk, istilahnya kalau dari desain ya ada istilahnya iteratif ya. Jadi kalau misalnya kita udah bikin suatu aplikasi, kita nerima feedback, kita mulai lagi proses di desain dari awal. Kenapa? Karena buat nyesuaiin desain kita sesuai dengan feedback yang ada. Saya lanjut dulu, di sini ada error prevention. Jadi kalau misalnya kita tahu kalau misalnya aplikasi itu nggak sempurna ya, pasti bakal ada error dan lain-lain. Kalau misalnya kita ada error, atau misalnya ada yang salah atau ada apapun itu ya, kita harus, udah nyediain gawang atau misalnya nyediain batas-batasan buat ngehalangin si error ini berjalan. Contohnya gini, kalau misalnya, kita bikin website, terus di website-nya ternyata, mati ya, salah satu halaman itu ada mati, karena misalnya dia take down atau misalnya ada error dan lain-lain, bakal ada contoh kalau misalnya desainnya tuh atau di aplikasinya tuh muncul halaman, page redirect atau 404 ya, error message lah istilahnya, atau misalnya ada ilustrasi kalau misalnya halaman ini lagi diperbaiki atau kayak gimana gitu. Buat gimana caranya kalau misalnya user tuh nggak tahu kalau ini lagi error misalnya, terus ada tampilan kalau misalnya kalau benar-benar error, kalau misalnya orang IF udah tahu ya, informatika atau sistem informasi, kalau misalnya error terus ditampilin biasanya kalau nggak acak-acakan, terus kadang ada kodenya yang muncul sendiri gitu di halamannya. Nah, untuk ngebatasin kalau misalnya ini error biar nggak kelihatan, ya kita ada satu halaman khusus kalau misalnya error langsung dialahin ke halaman ini gitu. Di Di aplikasi mobile juga sama, kalau misalnya contohnya kita waktu ngisi password, kalau misalnya password-nya salah, itu udah ada tulisan tuh di bawah, sorry, kalau misalnya bikin akun, terus password-nya tuh bikin password ya, bikin akun terus ngisi password, password-nya tuh nggak sesuai dengan kriteria kita ya, misalnya harus ada berapa karakter huruf, terus ada angka, ada icon, simbol, dan lain-lain, itu kita harus ngebatasin tuh, bukan ngebatasin, kita nampilin informasi kalau misalnya di sini harus kayak gini gini gini. Terus kalau misalnya si password-nya belum memenuhi kriteria tersebut, dia apa namanya, warna si inputan si password-nya masih merah dan lain-lain. Kalau misalnya udah sesuai, dia warnanya jadi hijau. Salah satu konsep sederhana, contoh sederhana untuk error prevention tuh kayak gitu. Nah, terakhir ada avoidance. Avoidance tuh kalau misalnya paling simpelnya sih ya, ini karena beda beda perusahaan, beda beda organisasi, beda standar, itu ada yang nyebutnya ada avoidance, ada intuitif. Cuman intuitif tuh atau misalnya dua ini tuh maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau misalnya kita, bikin suatu aplikasi, apa namanya, aplikasi online shopping, secara alam bawah sadar kalau user-user kita tuh udah tahu kalau keranjang ada di sudut kanan. Jadi saat kita ngedesain suatu aplikasi baru, kita tuh jangan bikin desain yang emang berbeda dengan desain-desain yang udah dipamiliar dengan user-user sebelumnya gitu. Misalnya user kita udah ada Shopee, udah ada Tokped, udah ada aplikasi lain gitu ya. Dan mereka kebanyakan sebagian besar bikin keranjang tuh di pojok kanan, ujung kanan ya. Terus kalau misalnya tiba-tiba kita bikin desain keranjangnya ada di sudut pojok kiri bawah, terus ya itu contohnya, salah satu case-nya kayak gitu, terus waktu user pakai, mereka bakal kebingungan, "Ini keranjangnya di mana nih?" Kayak gitu. Terus apalagi kalau misalnya si keranjangnya tuh, ikonnya berbeda atau misalnya mungkin ikon bisa aja sama ya, atau mungkin ada kayak nggak ada tulisan atau apapun gitu. Ikonnya punya style berbeda gitu. Kalau keranjang kan kadang ada aplikasi yang ikonnya tuh sedikit berbeda ya dari standar atau dari umum ya.
Cuman ya itu balik lagi ke desainer, cuman yang jelas secara konsep si aplikasi itu harus secara alam bawah sadar atau secara kebiasaan user, dia harus bisa tahu gitu, user tuh harus bisa tahu, oh kalau misalnya saya mau buka keranjang apa yang mau saya beli gitu ya, misalnya mau check out, dia harus ada tombolnya di klik kanan, di pojok kanan atas. Terus kalau misalnya saya mau ganti password, oh menunya pasti ada di menu profile, setting dan lain-lain gitu ya. Menu profile, setting dan lain-lain. Nggak mungkin kita bikin password terus lupa password ya, tiba-tiba ada di halaman menu awal gitu di home terus ada tombol lupa password. Itu jadi secara konsep avoidance atau intuitif itu maksudnya yang udah biasa digunakan oleh user itu yang udah jadi kebiasaan gitu ya. Dan bakal dikenang atau bakal dimain oleh user dengan baik kalau misalnya aplikasi barunya juga mengikuti kebiasaan user yang ada. Oke, sebelum saya lanjut ke materi yang mungkin lebih kompleks ya, lebih detail, ada yang mau ditanya dulu nggak? Atau misalnya mau ditanya langsung boleh, atau misalnya ada yang mau di-chat boleh, atau misalnya ada yang komentar saya ngejelasinnya kecepatan atau agak nggak jelas karena ya mungkin satu hal dan lain-lainnya alhasil nggak jelas, bisa silakan di ini dulu ya sebelum saya lanjut. Ada nggak? Saya hmm, oke di-chat aja boleh. Saya sekalian nyalain picture in pictures biar bisa kelihatan chat-nya ya, bentar. Ada yang lagi ngetik nggak? Kalau nggak ada, saya mau lanjut. Kayaknya nggak ada ya. Oke, saya lanjut dulu. Materi kedua itu setelah kita memahami konsep dari apa namanya dasar atau fundamental dari prinsipal yang ada dari UI UX, kita bakal lanjut ke yang namanya design thinking. Design thinking itu adalah suatu metodologi ya, metodologi untuk gimana sih caranya kita mau menuhin dari apa namanya tadi tuh prinsip-prinsip dasar, memenuhi semua prinsip dasar yang ada tadi di sebelumnya itu di aplikasi kita gitu. Ini tuh metodenya sebenarnya sih kalau misalnya orang IF atau seorang sistem informasi ya atau jurusan-jurusan IT pasti kenal dengan yang namanya SDLC, Software Development Life Cycle. Nah, sebenarnya ini juga sama, konsepnya adalah cycle dari ngedesain tuh kayak gimana untuk memenuhi yang tadi, fundamental yang tadi, prinsipal yang tadi. Ada beberapa tahap, mulai dari ini A, B, C, D, A, B, C, D, E, terus biar buat menuhin produk kita tuh sesuai dengan user tuh kayak gimana, apa namanya, secara secara kebutuhan udah mencahin masalah atau belum, terus kayak waktu kita testing udah benar-benar sesuai enggak, apakah ada kesalahan, apakah ada feedback yang muncul, apakah ada hal-hal atau temuan baru yang harus kita lakukan di tahap desain selanjutnya atau proses iteratif selanjutnya. Sebenarnya kalau konsep design thinking adalah ya kurang lebih adalah metodologi atau framework ya, framework dari kita ngedesain suatu produk harus tahapannya apa dulu gitu. Itu saya jamin bahasanya kalau bisa di internet banyak yang lebih baik. Cuman eh, saya yakin sih kalau misalnya saya jelasin secara teoritis banget pasti bosen. Karena itu bahasanya bahasa kaku banget. Kalau nyari di internet juga bahasanya kaku banget. Alhasil bahasanya kalau dijelasin dari internet atau dan lain-lain gitu bahasanya jadi kayak ngedengerin suatu hal yang kompleks. Padahal sebenarnya sederhananya desain thinking itu ada framework. Kita ngedesain pattern, kita ngedesain tahapannya seperti apa untuk mencapai yang tadi fundamental ya. Cuman bedanya adalah kalau misal design thinking itu sebenarnya punya fundamental atau misalnya punya prinsipal sendiri. Nah, di sini ada kunci dari si apa namanya? Design thinking. Design thinking itu pertama kalau misalnya kita ngebikin suatu produk, kita ngebikin suatu desain dengan menggunakan design thinking, kita harus mencapai 3 ini. Yang pertama desirability, feasibility, dan viability. Kalau misalnya di salah satu 3 ini nggak kena, salah satu ya baik itu desirability, berarti kita tuh nggak nemu di titik tengah ini nih. Ada titik tengah yang warnanya biru agak muda nih.
Itu tuh kalau dari bahasa teorinya ya, bahasa teorinya adalah sweet spot. Jadi kalau misalnya kita produknya nggak kena salah satu, kita nggak akan nemuin titik sweet spot ini gitu. Alhasil produk yang kita bikin bisa aja tetap, dipakai di market ya, di aplikasi digunakan, cuman pasti ada kurangnya dan alhasil kita nggak bisa berkompetisi dengan produk lainnya. Nah, saya jelasin dulu disability itu apa. Pertama kalau misalnya kita bikin suatu produk, kita harus mecahin dulu masalah atau misalnya sesuai dengan kebutuhannya gitu. User user tuh pengennya apa, eee, pengennya misalnya A, pengennya misalnya B. Nah, kita tuh bikin produk atau bikin suatu desain, bisa nggak mecahin masalah itu? Bisa nggak ngakomodir keinginan user tersebut? Itu jadi satu pertanyaan sebelum kita ngelanjutin ke design thinking yang selanjutnya gitu ya. Kalau misalnya produknya udah desirable atau misalnya orangnya mau, punya potensi ya, ada mau dibuat pakai aplikasi tersebut untuk mecahin, proses proses yang ada di kehidupannya. Misalnya kayak tadi, saya pengen, pergi-pergian tapi saya sebenarnya malas bawa kendaraan, bawa motor dan lain-lain. Alhasil ya udah pakai Gojek, simpel. Saya nggak usah macet-macetan di Jakarta dan lain-lain. Secara teori, desirability-nya kena, pecahin masalah. Kedua, viability. Nih, kalau misalnya kita bikin suatu produk, ada potensinya nggak sih produk ini buat sustain? Buat cara aplikasi ini sustain itu kayak gimana gitu? Salah satunya adalah profit. Bukan kita ngomongin uang, kita nggak akan ngomongin uang secara dalam karena ini bukan materi PM ya. Tapi yang jelas viability itu kalau misalnya aplikasi kita mau sustain atau misalnya terus, dipakai dan lain-lain secara ke depan ya, dari sisi proses bisnis atau dari sisi kacamata bisnis, ini ada pertanyaan. Yang pertama, aplikasi ini kalau misalnya kita buat profit nggak? Terus profitnya bisa nutup buat kita berkembang, aplikasinya berkembang atau enggak? Kayak gitu. Kalau misalnya aplikasinya nggak berbayar ya, kalau misalnya aplikasinya gratis, pertanyaan aplikasi kepakai atau enggak? Bakalan kepakai terus-menerus atau enggak? Kalau misalnya kepakai terus-menerus, mungkin kita bisa nyari nyari profitnya atau misalnya cari cari media buat aplikasi ini sustain itu kayak gimana itu bisa dari situ gitu. Ya kayak contohnya YouTube. YouTube dulu gratis. Cuman buat dia survive, buat dia berkembang, dia nggak dia dulunya belum ada fitur berbayar ya. Dulu masih ada iklan doang. Nah, dia buat survive tuh dia pakai iklan. Iklanin produk orang ke dalam produknya dia. Alhasil dia bisa, dapat revenue dari situ dan profit dari situ buat aplikasinya sustain, viability. Kalau misalnya tadi kepake nih, contohnya korelasi dari desirability sama viability. Kalau misalnya dia pecahin masalah, tapi sebenarnya si aplikasinya nggak sustain. Ini pecahin masalah nih, tapi dari bulan kedua aplikasinya udah nggak sanggup buat bertahan, karena mahal lah buat bayar layanannya, biaya servernya, dan lain-lain. Bayar gaji mahal lah, dan lain-lain. Otomatis si aplikasi ini bakal mendek. Nggak akan bakal dilanjut pengembangannya, mungkin servisnya bahkan bakal di-terminate, istilahnya servernya dimatiin, alhasil nggak bisa dijalanin lagi sama user. Otomatis ada cut off nih di sini. Dia pecahin masalah tapi masalah dia sendiri aja nggak bisa gitu, dia masalahin, dia pecahin. Yang ketiga ada feasibility. Ini pertanyaannya paling simpel ini bisa dibikin nggak dengan teknologi yang ada saat ini, dengan human resource atau user resource yang ada saat ini, dan mungkin dengan uang yang ada saat ini gitu ya. Kalau misalnya perusahaan atau misalnya suatu tim mau bikin suatu produk, dia lihat resource kita tuh sanggup nggak bikin kayak gini. Misalnya contohnya resource-nya biasanya ngebikin aplikasi website sama aplikasi mobile. Ada back end, istilahnya back end, ada front end yang ngurusin, desain, ada yang ngurusin server dan lain-lain. Terus tiba-tiba dapat, problem, dia mau atau misalnya dia mau mecahin masalah nih desirability, masalahnya ternyata harus pakai teknologi terbaru, misalnya pakai AI lah, pakai VR, AR, dan lain-lain. Nah, dia lihat lagi feasibility, ini mungkin nggak secara secara resource ya, secara secara kapabilitas tim kita kayak gimana, uang finansial tim kita kayak gimana. Kalau misalnya emang nggak possible buat dibikin, otomatis nggak bakal ketemu tuh sweet spot, karena kita punya masalah nih, masalahnya, besar lah istilahnya. Terus, salah satu solusinya setelah di-research ya, setelah di-riset,
digali-gali, salah satu solusinya adalah bikin AI. Tapi timnya nggak bisa AI, nggak bisa bikin AI, alhasil ya udah, nggak akan pernah ketemu sweet spot-nya. Nah, di viability juga kayak gitu, ada korelasinya ya. Kalau tadi korelasinya dari desirability sampai feasibility, tapi di viability juga punya korelasi. Jadi kalau misalnya, eee, timnya punya nih, dalam artian kita mau mecahin masalah yang gede, timnya kan kalau mungkin karena misalnya tim aslinya tuh dia kurang kompeten, alhasil kita nggak hire orangnya baik, yang udah jago, yang profesional. Nah, di sini karena kita nge-hire, cost kita gitu gede. Alhasil kalau misalnya kita ngomongin feasibility, lihat dulu viability-nya. Bulan ke depan, beberapa bulan ke depan, profit nggak? Kalau nggak profit, ini pasti aplikasi mati. Nah, jadi saat, mungkin agak sedikit panjang ya bahasannya barusan, dan mungkin nggak hubungannya nggak sama UI UX designer doang, itu ada hubungannya sama researcher, sama PM, dan lain-lain, konsepnya ya. Eee, jadi kalau misalnya kita ngomongin 3 poin ini, sweet spot ini tuh saat kalau sebagai desainer ya, sebagai UI designer atau sebagai researcher, kita tuh harus mikirin saat kita ngedesain, ini bisa nggak? Pertama possible nggak? Kalau misalnya kita ngedesain suatu produk, ternyata dia nggak bisa di-develop, developnya nggak bisa, ya udah jangan dilanjutin dulu, atau misalnya diputerin, idenya diganti atau misalnya bisnis prosesnya diganti. Kalau dari industri kreatif ada istilahnya pivot, startup tuh pivot. Jadi misalnya dulunya, eee, startup-nya mau bikin apa, terus tiba-tiba di pertengahan jalan karena market persaingannya susah, terus misalnya timnya nggak kuat, uangnya nggak ada, hasil dia pivot, berubah jadi aplikasi lain gitu. Ngerjain aplikasi lain atau fokus di bisnis usaha lain. Nah, itu kuncinya dulu kalau misalnya kita nggak bikin suatu produk, kuncinya itu. Berdasarkan konsep dari design thinking ya. Nah, cuman saya tekanin dulu ya, design thinking itu nggak melulu untuk UI UX. Jadi desain desain aplikasi secara global, design thinking itu desain aplikasi secara global atau desain desain produk secara global. Jadi mungkin yang tadi saya jelasin nggak kena banget untuk UI UX designer, tapi karena itu desain produk tuh nggak cuman UI UX gitu. Ini saya lanjut dulu. Nggak bisa diklik, bentar. Saya lanjut dulu. Ini ada tahapan dari proses dari si design thinking ya. Ini saya nge-copy paste dari NNG, Nissal Norman Group. Jadi Nissal Norman Group tuh, ini tuh organisasi yang sekarang jadi kiblat lah untuk UI UX ya. Untuk produk desain sekarang ada NNG. Kalau misalnya teman-teman mau jadi desain aplikasi beneran ya, desainer aplikasi UI UX atau UI researcher atau apapun itu yang ada hubungannya sama produk desain, sertifikasi dari NNG ini paling 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 diterima atau misalnya bahkan untuk beberapa perusahaan gede, dia harus pakai sertifikasi NNG ya. Karena ini pertama sertifikasinya internasional, dan kedua kalau kita ngebahas siapa yang ngemukain apa, istilah dari UX itu sendiri itu ada Don Norman ya, namanya Don Norman. Don Norman ini salah satu orang yang ngedirin Nissal Norman Group, namanya juga Norman ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin mau sertifikasi, mau jadi profesional, apalagi kalau misalnya mau kerja jadi UI UX designer di luar negeri, sertifikasi ini paling, dibutuhin gitu kalau misalnya untuk jadi UI UX designer atau UX researcher atau apapun itu yang hubungannya sama product design. Tapi kalau misalnya nggak ke situ juga nggak masalah sih, kalau di Indonesia sih kita nggak terlalu, concern sama energi ya, kecuali kalau misalnya masuknya ke startup-startup gede ya, kayak Gojek, terus, ke bank-bank digital kayak Superbank, Line Bank, terus Jenius dan lain-lain. Itu biasanya sih yang paling dicari ya, nggak requirement, nggak wajib, tapi yang paling dicari sama mereka tuh yang punya sertifikasi NNG. Itu nanti silakan di-search aja NNG itu apa. Cuman saya balik lagi ke materi, kalau misalnya dari design thinking tuh, ada beberapa proses ya, yang nggak linear ya. Sebenarnya sih linear kalau misalnya dia, fine-fine aja, nggak ada isu waktu pendesainan atau misalnya proses desain tuh nggak ada problem. Dia linear ya, fine-fine aja. Tapi kalau misalnya ada kendala di satu proses, dia bisa balik ke belakang gitu. Saya jelasin dulu, yang pertama di sini ada empathize.
empathize, terus selanjutnya ada define, nanti detailnya ada di step selanjutnya ya, dan bahkan ada di materi khusus ya. Satu sesi ada yang ngejelasin empathize dan lain-lain. Saya cuma sekilas dulu, stepnya pertama ada empathize, kedua itu ada define, ketiga itu ideate, prototype, selanjutnya prototype, testing, dan terakhir implementasi. Nah, dari misalnya di tahapan empathize nih udah beres, masuk ke tahapan define. Tapi di define tuh ada yang kesalah atau ada yang kurang lah dari proses sebelumnya. Dia bisa balik lagi. Nggak strict kayak kalau orang IT atau misalnya orang IF, sistem informasi atau apapun itu, kalau kita mengenal dengan namanya SDLC, ada metodologi waterfall, dia pasti nurun kan. Udah udah nge-planning, terus dia nganalisis, ngedesain, baru ngedevelop. Dan itu berurutan. Udah beres A, baru nurun ke B, nurun ke C. Walaupun kita bisa balikin ke belakang, tapi ya bakalan agak ribet dari secara timeline dan lain-lain. Nah, kalau desain thinking ini, tujuannya emang buat didesain. Kalau misalnya tadi pakai SDLC kan secara menyeluruh ya. Kalau misalnya desain thinking ini emang buat ngedesain aja sih. Sebelum kita serahin ke developer sih biasanya. Kalau di perusahaan saya ya, kalau perusahaan tempat saya kerja, desain thinking gini dipakai sama tim desainer buat mikirin kita nggak bikin produk apa sebelum kita serahin ke developer, biar developernya nggak bingung. Atau misalnya bahkan biar si produk yang kita bikin itu nggak wasting. Wasting itu dalam artian kita udah bikin nih sesuai dengan kebutuhan user atau enggak dan lain-lainnya, udah ngikutin lah ya. Tapi ternyata waktu implementasi udah develop ya, udah lewat design thinking-nya, udah develop. Setelah udah develop ternyata usernya nggak mau pakai. Ada yang salah nih, ada yang kurang, nggak sesuai dengan kebutuhan user. Di satu poin doang nggak sesuai, alhasil dia harus ngulang lagi dari awal ngedesainnya. Bikin lagi versi baru buat buat memenuhi kebutuhan user itu. Nah, buat ngeliminasi itu, perusahaan saya, tempat tim kerja di perusahaan saya, tim desainer di perusahaan saya, biasanya pakai ini dulu nih, dia bakalan empathize, define, ideate, dan lain-lainnya. Secara berulang, dan itu secara berulang. Jadi kalau misalnya udah diimplementasi, dia balik lagi ke empathize. Kenapa? Karena ya udah, kalau misalnya ini udah di testing, udah diimplementasi, ini sama developer udah dibikin, ya udah, pecahin lagi masalah yang baru. Secara garis besar flow-nya kayak gitu kalau dari design thinking. Saya mau jelasin dulu detail di dalamnya ada apa. Oke. Nah, yang pertama ada tahapan empathize. Tahapan empathize itu kita harus yang tadi tuh balik ke prinsip dari awal yang tentang si user center ya. Kita harus pelajarin user kita tuh siapa. User kita tuh karakteristiknya kayak gimana. Terus kalau misalnya nggak user doang, kita cek lagi nih, agak melulu sama user ya, bisa juga market. Terus dari user kita itu, dari market kita yang ada tuh kayak gimana behavior-nya, penggunanya kayak gimana. Ada beberapa cara untuk empathize, baik itu survei, coba interview, dan lain-lain ya. Ada juga yang sekedar cuman baca analitik dari data ya. Kita punya aplikasi udah ada record-nya, kita analisis. Ternyata si aplikasi kita tuh nggak ada satu halaman atau ada satu fitur yang jarang dipakai sama user. Oh, itu ada yang salah. Itu baru kita angkat jadi suatu permasalahan. Cuman yang jelas empathize ini adalah proses di mana kita atau tahapan di mana kita ngenalin user kita tuh siapa. Problemnya itu kayak gimana, problem yang mereka punya tuh kayak gimana, apa sih yang salah dengan produk kita, hingga, user tuh nggak mau pakai aplikasi kita gitu. Kalau misalnya itu aplikasinya udah jadi ya, kalau misalnya belum jadi, apa sih yang user mau tentang, kebutuhan dia yang harus diakomodir sama aplikasi kita. Sekilas kayak gitu, saya nggak akan jelasin panjang karena ini ada satu sesi sendiri. Empathize ini karena isinya bakal bakal ada praktek buat, gimana caranya teman-teman nge-collect data ya, mulai dari cara nge-interview dan lain-lain. Metodologi yang dipakainya apa buat ngumpulin data, jenis-jenis kategori metodenya atau kayak gimana itu ada. Cuman yang sekilas tahapan empathize ini buat kenalin user, atau calon user atau potensial user apapun itu, yang jelas kita mau kenal dulu sama mereka tuh kayak gimana, problemnya apa, gitu. Selanjutnya ada tahapan define. Define itu lanjutan, biasanya sih tergantung dari perusahaan, biasanya dibarengin sama empathize. Tahapan define itu kita kan udah kenal nih, user-nya tuh kayak gimana, problemnya apa. Di tahapan ini kita definisiin, oh ternyata user-nya kayak gini, user-nya A, user-nya B, user-nya C, problemnya dia tuh masing-masing
A tuh punya problem 1, 2, 3, B punya problem 1, 2, 3, C punya problem 1, 2, 3. Nah, dari sini kita definisiin, dari semua data yang kita collect, apa sih ya problem yang menjadi poin utama gitu, yang harus kita angkat, yang harus kita pecahin dulu agar si aplikasi ini sesuai gitu. Apa yang harus kita kejar duluan, apa yang harus kita buat duluan. Terus, barulah UX researcher bakal bikin suatu rumusan masalah. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman yang bentar lagi tahun akhir kuliah ya, tahun keempat, bakalan sering ketemu yang namanya kayak gini, nanti teman-teman bakal skripsian juga kayak gini, yang tadi ngumpulin data dulu, terus keduanya bakal dibikin suatu rumusan masalah. Kurang lebih sih kalau kalau kacamata saya, design thinking itu nggak beda jauh dari bikin skripsi. Coba saya lanjut dulu, ini ada tahap ide. Nah, dari rumusan masalahnya tadi kita bikin ide buat pecahin masalah tersebut gitu ya. Misalnya kalau misalnya saya, pengennya bikin, apa namanya tadi tuh, saya pengen pergi-pergian di Jakarta dengan kondisi dengan macet segala macam, problem segala macam, cuman males bawa kendaraan sendiri, bawa motor sendiri dan lain-lain. Alhasil di sini saya posisikan belum ada Gojek ya, anggap aja kita belum ada aplikasi Gojek dan lain-lain. Baru tuh si tim-tim desainer tuh bakal mikir, "Oh ini kita harus ide atau ada ide nih bikinnya aplikasi untuk Gojek tapi online biar nggak usah nyari-nyari ojek," contohnya gitu. Nah, tahap ide ini kayak gitu. Jadi kalau misalnya tadi udah dapet orangnya kayak gimana, problemnya yang mau kita angkat itu apa, baru kita bikin ide yang buat macahin problem yang tadi dengan karakteristik pengguna yang tadi. Ini nggak saya jelasin juga semua tahapan ini nanti bakal ada di sesinya sendiri. Ada metodologi khusus yang lebih detail. Nggak bisa saya jelasin di satu sesi ya, karena mungkin nggak mungkin cukup ya dalam waktu 2 jam. Ini aja udah, eee, apa namanya, kalau misalnya saya jelasin secara banyak dalam satu sesi mungkin nggak akan ada praktek gitu, takutnya nggak akan ada praktek, nggak bisa praktek, waktunya nggak cukup. Karena kalau misalnya di bootcamp, ini sekilas informasi aja ya, kalau misalnya di bootcamp atau di pelatihan-pelatihan yang berbayar, si design thinking itu punya sesi sendiri dan panjang. Dulu, waktu saya masih kuliah ya, design thinking itu sekitar 2 minggu, 3 minggu, untuk semua proses ya, lebih malahan 1 bulan deh, untuk mulai dari, waktu proses empathize aja udah 1 minggu tuh. Lebih dari 1 bulan yang jelas kalau untuk bootcamp ya biasanya. Karena ada 5 tahap nih minimal minimal 5 tahap kan. Implementasinya biasanya nggak dibawa, minimal ada 5 tahap yang ada dari design thinking dan semuanya misalnya 1 minggu untuk ngejelasin karena ada praktek ini itu. Itu sekilas aja informasi, cuman kita nggak akan sepadat itu, pelajarannya nggak akan sedetail itu karena satu sisi kita punya waktu yang terbatas ya untuk Google Study Jam ini. Saya lanjut dulu, tahapan selanjutnya adalah prototyping. Ini tim desainer bakal mulai nih ngerjain aplikasinya ya. Kayak kemarin teman-teman ngedesain di Figma. Terus kalau misalnya, desainnya udah jalan, harus dijalanin sih prototipenya biar bisa waktu diklik fungsinya apa, waktu diklik ini pindah ke mana dan lain-lain. Mungkin bahasanya prototyping, tapi nggak melulu harus jadi prototype, sekedar desain juga udah cukup ya, tergantung dari perusahaan dan tergantung dari seberapa cepat proses yang harus diselesaikan ya. Seberapa istilahnya, seberapa cepat pace dari design thinking yang ada di perusahaan gitu. Kalau misalnya design thinking-nya dalam waktu 1 minggu harus semua berjalan gitu ya, ada istilahnya lagi design sprint, cuman itu nggak kita bahas karena itu nanti teman-teman bisa pelajarin sendiri karena itu detail banget. Nah, misalnya contohnya dalam design thinking itu kita ngelakukan sprint ya, design sprint. Selama 1 minggu kita harus panjang. Jadi kalau misalnya dalam 1 minggu kan nggak mungkin tuh kita bikin prototyping secara detail. Alhasil desain aja udah cukup. Cuman yang jelas di tahapan ini teman-teman sebagai desainer, teman-teman desainer ya khususnya, kalau researcher udah di tahap sebelumnya. Tapi kalau di sini teman-teman bakal mulai bikin suatu desain, baik itu mulai dari sketsa doang, baik itu jadi desain beneran untuk fitur atau aplikasinya.
yang nantinya si desain ini mau kita uji coba sesuai nggak dengan kebutuhan user. User ini udah cocok nggak dengan desain aplikasi kayak gini, flow-nya udah cocok atau enggak. Dan ini korelasi dengan proses selanjutnya ya. Ya ini tahapan testing. Jadi kalau misalnya desainnya udah selesai, jangan langsung dikasih ke developer, testing dulu ke usernya. User udah selesai, sesuai nggak nih kebutuhannya, permasalahannya udah bisa kepecahin nggak sama desain ini. Kalau misalnya ada yang kurang, ya udah balikin ke tahapan sebelumnya. Makanya tadi sebelum di awalnya udah ada kan gambaran flow-nya dia bisa balikin ke belakang. Kenapa testing desain dulu sebelum ke developer? Biar ya kalau misalnya ada perubahan nggak usah langsung di developer perubahannya gitu. Perubahannya ya kalau misalnya sekedar ini cuma salah penempatan doang gitu. Desainnya ini susah nih, nggak ngerti, user nggak ngerti kalau misalnya tombol ini buat apa. Ya udah balikin ulang ke tahap sebelumnya, nanti desainer bakal ngedesain ulang sesuai dengan apa kebutuhan user di tahap testing ini gitu, feedback dari user. Kalau udah sesuai dengan kebutuhannya, permasalahannya, nggak ada perubahan lagi, baru kasih ke developer. Jadi jangan sebisa mungkin jangan kita ngasih desain tapi belum divalidasi. Karena kalau untuk beberapa perusahaan kalau misalnya desainnya salah di tangan di tangan desainer, waktu dikasihin ke developer, ya udah developer bakal ngerjain apa yang ada dari desainernya gitu. Waktu aplikasinya jadi, tapi ternyata beda, usernya nggak sesuai, nggak butuh dengan kayak gini, yang pasti disalahin desainer. Kenapa? Karena ya udah developer mengikuti desain yang ada gitu. Terlepas di desainnya ada ke pertimbangan A, pertimbangan B, pertimbangan C, ada hasil testing A, testing B, testing C. Developer kadang nggak peduli. Karena desainnya kayak gini, ya udah saya bikin kayak gini. Nah, disitulah kadang ada sering percikan konflik ya. Terutama kalau di perusahaan, di tim-tim yang gede, dan beda divisi ya, beda divisi departemen ataupun departemen si developer dan desainer itu beda timnya. Di situ biasanya konflik tuh terjadi. Jadi kalau misalnya, "Saya bikinnya kayak gini," gitu, sorry, "saya develop-nya kayak gini, sesuai dengan desainer." Kalau misalnya ada yang salah, ya balikin aja ke desainer gitu. Ini salahnya desainer, ngapain salahin developer gitu. Pasti ada konflik. Karena ya developer bakal ngerjain apa yang didesain, dan desainer bakal ngerjain apa yang hasil dari riset. Jadi ada sering tektokan tuh, dari researcher ke desainer, terus dari desainer ke developer. Kalau misalnya ada satu nggak kolaborasi dengan baik ya salah satu orang tersebut, ya udah itu pasti bakalan konflik dan bakalan terjadi problemnya secara menyeluruh. Saat ada konflik terjadi, saat ada permasalahan dari satu development, dari yang tadi saya bilang software development life cycle, ada problem, alhasil ada istilahnya mendek lah, aplikasinya tuh ada istilahnya mendek atau misalnya aplikasinya tidak sesuai dengan timeline, kenanya semua. Bahkan PM-PM-nya aja kena, PM kena, product owner tergantung ya, ada perusahaan yang punya product owner atau enggak, itu pasti kena juga. Analisnya juga kena dan lain-lain. Alhasil sebelum kita saya posisiin sebagai desainer dulu ya, bukan sebagai PM. Biar saya nggak disalahin, in a nutshell, kalau misalnya biar secara kasar ya, biar saya nggak disalahin oleh developer saat ada aplikasi yang error atau apapun itu, ya udah saya bikinnya atau saya nyerahin ke developernya desain yang udah divalidasi gitu. Jadi kalau misalnya aplikasinya berbeda atau misalnya aplikasinya nggak sesuai di ujungnya waktu udah jadi aplikasi tapi nggak sesuai dengan user, ya balikin lagi. Ini waktu testing hasilnya kayak gini. Kalau misalnya usernya dulu ngomong A terus tiba-tiba ngomong B, berarti itu salah user. Nggak ada, nggak akan kesalahin ya. Waktu waktu kita di industri, waktu kita kerja nggak akan ada celah buat kita disalahin sebagai desainer ya. Kayak gitu. Mungkin barusan ngejelasinnya agak sedikit lebar, tapi ya itu yang ada terjadi di industri gitu, apalagi di dunia kerja ya. Mungkin kalau sekarang ngedesain waktu kuliah ngedesain fine-fine aja, kadang nggak ada yang nyalahin, paling dosen juga paling nanya doang kenapa desain yang A, kenapa desainnya B. Tapi kalau di industri itu, kalau misalnya di dunia kerja tuh, percayalah, sedikit apapun celah itu bisa jadi masalah gede. Hasil daripada kita jadi berantem, capek sendiri, asal ya udah kita eliminasi celah kita buat disalahin. Bukan bukan niatan buat nggak mau disalahin dan lain-lain ya. Disalahin tuh atau misalnya salah tuh baik, terutama kalau misalnya salah tuh terus kita dapat, experience, pengalaman tentang apa yang kesalahan kita,
dan kita dapat feedback yang ngebangun buat biar kedepannya nggak salah lagi gitu. Itu salah tuh baik, cuman kalau misalnya Eee, kita nggak salah tapi disalah-salahin itu jelek. Makanya biar nggak kayak gitu ya udah, eee, kalau teman-teman saya nyebutnya ngedesainnya yang rapih, bukan ngedesain rapi itu dalam artian desainnya harus bagus ya kayak gitu enggak. Tapi saat kita ngedesain itu udah sesuai dengan standar, sesuai dengan SOP biar kalau misalnya ada kesalahan kita nggak disalahin, gitu doang sih. Saya lanjut dulu oh jangan dulu, selanjutnya ada materi tentang Get Started with Ripple, tapi kalau misalnya ada yang mau nanya, mending nanya dulu sekarang. Takutnya nanti, nggak keburu ya hasil praktek dan lain-lain. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain dulu, tanyain dulu. Kalau misalnya ada tadi penjelasan saya nggak jelas, bilang aja, nanti saya ulang, gitu. Kalau mau nanya, nanya dulu ya? Nggak ada ya? Oke, mungkin kayaknya materinya karena teori kali ya? Oh, ada tuh. Ini kalau resen aja, silakan. Saya nggak lihat barusan namanya siapa. Punten Kang, izin bertanya. Ya? Menurut Abang ini pilih desain UI UX-nya atau fungsionalnya? Misal dalam kerjaan tuh ada tenggat waktunya tuh. Nah, di situ untuk Mhm. pembuatan aplikasinya itu memilih lebih mana dulu? Antara UI UX-nya atau fungsionalnya? Oke, sebenarnya ini saya jawab langsung aja ya. Barusan tadi siapa ya, Syahid ya yang nanya. Saya balikin lagi ke konsep tadi di awal, apa namanya, ada beberapa fundamental ya, fundamental tuh dari tadi yang saya jelasin tuh nggak ada ngebahas desainnya harus cantik loh, desainnya harus bagus, visualnya harus bagus, saya nggak ngebahas itu. Desainnya harus sesuai dengan kebutuhan user. Kalau misalnya user-nya, orang tua, ya dia harus kayak orang tua. Cuman secara secara garis besar, desain yang baik itu adalah desain yang kepakai. Bukan desain yang, cantik, desain yang visualnya bagus atau kayak gimana. Jadi desain yang baik adalah desain desain aplikasi yang baik adalah aplikasinya kepakai. Jadi kalau misalnya tampilannya bagus, let's say secara tampilan, baguslah, ilustrasinya bagus, ada warnanya matching dan lain-lain. Itu bagus, tapi ya kalau nggak kepakai buat apa? Contoh deh, eee, Said, dari PP-nya sih gambar kartun ya, tapi suka main game nggak? Suka-suka. Nah, gini, kalau misalnya suka main game gampang ngejelasinnya. Grafik bagus nih, grafiknya bagus, keren, 3D dan lain-lain. Cuman gamenya nggak asik. Mau main nggak? Atau mau main lama nggak sampai tamat nggak? Kayaknya enggak. Ya itu, desain yang baik, desain produk yang baik adalah desain yang kepake. Ya mau apapun itu ya, mau itu game, mau itu aplikasi ataupun itu, desain yang baik adalah desain yang kepake. Bukan desain yang tampilannya bagus, bukan desain yang keren secara teknologi dan lain, bukan. Desainnya kepake. Karena gini, salah satu contoh adalah aplikasi Flip. Tahu aplikasi Flip nggak? Teman-teman tahu aplikasi Flip? Tahu lah ya, ada beberapa sebagian dari teman-teman tahu lah ya. Jadi Flip itu kalau misalnya belum tahu ya, Flip itu ada aplikasi untuk mindah-mindahin uang, transfer-transfer secara biar nggak kena biaya bunga ya, biaya admin. Ya kalau dulu masih belum ada Vivas, kalau belum ada Vivas dulu kok bayar buat transfer-transfer beda bank tuh bayarnya 7.500. Nah, biar biar nggak kena charge, dulu tuh Flip tuh belum jadi aplikasi. Flip tuh dulu pakai Google Form. Jadi, mereka punya bank-bank sendiri tuh, punya bikin bank BCA, bank BRI, bank BNI, dan lain-lain. Si foundernya ngebuatin form di kampusnya waktu dulu kuliah, dia bikin form. Ini kalau misalnya mau saya bantuin transfer ke aplikasi ini, transferin ke rekening ini, pakai form ini aja. Jadi dia nanti, bank A, bank si user-nya BCA, dia input pakai Google Form, kirimin ke bank BNI, nanti masuknya ke bank BCA-nya punya punya usaha, punya Flip, terus dari si bank BCA tuh dicek udah masuk atau belum, kalau udah masuk, transfer ke orang yang punya bank BNI-nya tuh lewat bank BNI-nya sendiri.
Bank BNI punyanya si pemilik ya. Jadi dulu si Flip tuh secara mungkin agak panjang ya barusan saya ngejelasinnya. Cuman yang intinya nggak semua melulu harus jadi aplikasi. Kalau misalnya penggunaannya udah ada atau misalnya fitur atau misalnya produk untuk akomodir itu udah ada, pakai yang udah ada juga bisa. Jadi kalau kita ngomongin suatu produk, nggak melulu untuk tampilannya bagus gitu. Kalau misalnya sekiranya cukup untuk bentuk-bentuk tampilan kayak Google Form, ya udah. Dan versi-versi awal mereka juga gitu. Ini kalau dari kacamata produk ya, bukan produk manajemen, produk spesialis lah, sorry. Bukan melulu produk designer ya. Secara general, kalau bisa kita ngomongin produk, itu balik lagi ke konsep-konsep tadi. Kepake nggak? Terus bikin desain itu keren, misalnya bikin aplikasi keren, ilustrasinya bagus, bisa gerak lah dan lain-lain. Mau itu pakai Lottie, istilahnya ada teknologi Lottie ya buat ngegerakin animasi di dalam aplikasi, SVG digerakin. Atau misalnya kalau gambarnya bitmap, JPG dan lain-lain itu ada gerakinnya pakai aplikasi-aplikasi lain tertentu ya. Kalau dari game sih ada istilahnya Live2D dan lain-lain. Buat bikin animasi yang cantik, misalnya contohnya pakai animasi gitu. Animasi itu mahal biayanya. Kita nge-hire orang bikin animasi itu mahal. Kalau kita balik tadi ke konsep tadi, bentar ya. Balik ke konsep mana tadi? Ketiga ini nih, secara desirability tadi tanya dulu, bener nggak mecahin masalahnya, kepake atau enggak? Kedua, viability. Ini sustain nggak nih? Aplikasinya bisa manjang nggak? Kondisinya kan tadi produknya bagus nih desainnya, dia pakai animasi dan lain-lain, contohnya ya pakai animasi dan lain-lain. Otomatis cost-nya mahal dong. Bisa sustain nggak viability-nya, dapat profit nggak biar bisa dilanjutin ke fase selanjutnya gitu. Kalau misalnya dua ini udah nggak kepenuhi, ya udah gagal produknya. Terus ketiga lagi, possible nggak untuk buat dibikin? Jadi sebenarnya bukan nggak head to head ya, nggak apple to apple kalau nanyanya bagus function atau bagus fungsi atau bagus tampilan ya. Sebenarnya kalau dari konsep sih balik lagi, kepake atau enggak. Fungsinya bagus, desainnya bagus, tapi fungsinya nggak kepake, jelek juga hasilnya. Kalau misalnya fungsinya bagus, fiturnya bagus, tapi tampilannya jelek, salah juga. Kenapa? Ya ada banyak aplikasi yang fiturnya sebenarnya bagus, tapi secara desain biasa aja. Alhasil mereka milih desain lain gitu, aplikasi lain yang mungkin desainnya lebih memudahkan pengguna. Kayak misalnya kalau misalnya aplikasi bank ini, dia belum bisa pakai ini nih, apa namanya, secara fitur dia udah ngakomodir banyak ya, mulai dari debit card, credit card, deposito dan lain-lain ya. Tapi ternyata secara desain nggak cuma tampilan ya, desain tuh flow juga masuk ke desain. Secara desain dia loginnya ribet, karena harus masukin email sama password. Nah, tapi ada aplikasi sebelahnya, fiturnya belum lengkap, cuman ada debit card doang buat simpanan, dan cuman itu doang gitu. Nah, tapi secara flow, secara si desain aplikasi dia mudah. Loginnya bisa pakai face recognition, pakai wajah ya, pakai sidik jari dan lain-lain. Dari situ, dari case tersebut, buat orang yang emang kebutuhannya cuma nyimpen uang doang, ya pasti milih yang gampang. Ada orang yang milih gampang gitu. Jadi nggak bisa kita bandingin apple to apple kalau misalnya mending desain bagus atau mending fungsi yang bagus, enggak. Karena ada aja celah dari kedua itu gitu. Nah, buat nutupin celahnya ya balik lagi ke konsep tadi. Udah sesuai nggak sama user, possible nggak dibikinnya, menguntungkan nggak buat baik itu sisi perusahaan atau buat orang yang ngebikinnya gitu. Sweet spot itu gitu. Kejawab nggak, Said? Agak panjang ya jawabannya, cuman kejawab nggak? Alhamdulillah kejawab. Makasih, Bang. Oke. Yuk, yuk. Ada lagi nggak sebelum saya lanjut? Oke, nggak ada lagi ya? Oke, saya lanjut dulu kalau misalnya nggak ada lagi. Sebenarnya sih konsep sama prinsipal dari UI UX itu banyak banget. Cuman yang saya bawa sih sebenarnya cuma 2 ya. Tadi metodologi dari design thinking sama ini nih satu principle kit style.
Saya nggak kalau dari postingan sosial media kan tadinya ada bawaan untuk materi, materi, psikologi warna dan lain-lain, cuman itu teman-teman bisa pelajarin sendiri, cuman yang paling penting buat, saya pribadi ya, terutama saya pribadi, saat mau terjun ke UI UX designer atau researcher atau product designer apapun itu, yang berhubungan dengan produk, ada 2 konsep itu yang saya pakai. 2 konsep ini ya, tadi design thinking sama Gestalt. Gestalt ini sebenarnya banyak. Gestalt ini tuh sebenarnya kalau bisa dijelasin ya, ini tuh behavior dari manusia. Jadi kalau misalnya manusia lihat desain atau lihat suatu tampilan, lihat suatu objek, dia tuh punya persepsi, secara alam bawah sadar kayak gini gitu. Kayak gininya kayak gimana itu ada banyak penjelasannya, ada banyak banyak, ininya ya, banyak jenisnya ya. Nah, Gestalt principle itu ya kayak gitu sederhananya. Ini prinsip yang bakal muncul kalau misalnya si pengguna atau manusia ngelihat suatu produk atau desain atau misalnya tampilan. Sederhananya kayak gitu. Balik lagi saya ingetin, banyak penjelasan yang lebih baik di, internet atau kayak gimana gitu ya. Cuman kalau buat saya ya nggak usah ngejelasin panjang gitu, karena secara sederhana emang kayak gitu. Ya saya lanjut dulu, Gestalt tuh ada beberapa banyak hukum atau laws, common laws-nya ya. Ada emergence, closure, common region, continuity, proximity, multi-stability, figures, invariance, pregnance, similarity, symmetry, sama common path. Ini nggak akan saya jelasin banyak semua, karena ini nggak akan muat sih kalau 2 jam kalau saya jelasin semua. Cuman kalau misalnya kalau kita ngomongin kerja di industri ya, sebenarnya yang benar-benar kepake cuma 3, continuity, proximity, sama similarity. Untuk ngebikin desain kita tuh sesuai dengan kebutuhan user, bukan sesuai lah, mudah dipahami user ya. Kalau tadi ngomongin design thinking kan sesuai dengan kebutuhan ya, kalau ini mudah digunakan. Kalau Gestalt tuh lebih tepatnya kalau secara kasar digunakan biar aplikasi kita tuh gampang digunakan gitu. Kita harus ngikutin pattern atau law yang ada. Saya lanjut dulu yang, tadi saya jelasin dulu ya, saya udah jelasin barusan. Yang saya bakal jelasin tuh cuman continuity, proximity, sama similarity. Ada masih banyak laws atau misalnya pattern yang lain, tapi itu teman-teman bisa pelajari sendiri, karena ini panjang banget dan mahaminnya juga mungkin buat beberapa orang agak susah karena ya teori susah lah, karena lebih gampang praktek sih dibanding teori. Bukan lebih gampang praktek ya, lebih gampang dilihatin pakai praktek daripada dijelasin teori, kalau teori itu. Nah, saya lanjut dulu, law pertama, ini ada proximity. Proximity itu ini tuh adalah konsep atau prinsip prinsip atau misalnya tadi pattern, saat kita lihat, desain, saat mata manusia ngelihat desain, ini tuh kalau misalnya dia satu kesatuan yang padat, jaraknya dekat-dekat, itu secara alam bawah sadar kita nganggap itu adalah satu area atau satu grup. Kalau di sini saya nulisnya satu circle sih. Jadi, misalnya ada teman-teman, ada orang-orang yang bergerombol gitu, ada si A, si B, si C, si D. Kalau misalnya deketan itu satu grup, satu circle karena dia bareng-bareng gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia dari grup yang deketan itu ada 2 orang atau 1 orang yang terpisah, dia beda circle. Sederhananya kayak gitu, dia beda circle atau misalnya mungkin dijauhin dan lain-lain karena berbeda. Secara alam bawah sadar, manusia, kita nganggap itu kalau misalnya dia deketan, oh satu grup, satu tim. Kayak duduk di bangku dari kuliah, kalau misalnya teman-teman yang masih kuliah lebih gampang ya sih. Kalau waktu praktek, kelompok, kalau misalnya duduknya deketan itu satu kelompok, sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada berbeda, kepisah, ada jarak gitu ya, dari meja A dan meja B, itu beda kelompok, simpelnya gitu. Di desain juga kayak gitu konsepnya. Jadi kalau misalnya satu area, dia satu kesatuan desain, tapi kalau misalnya areanya terpisah, pakai jarak sedikit pun, dia beda ini ya, beda item lah istilahnya. Nah, ini secara konsep ya, secara konsep saya gambarin kayak gini. Secara desain, bentuknya kayak gini contohnya. Ini ada istilahnya kalau misalnya dari ngedesain ya, dari desain sistem atau apapun itu ya. Ini saya pakai Preline, contoh dari Preline. Kalau misalnya si button-nya disatuin tanpa jarak, itu dianggap jadi tab-tab yang button-nya nyatu gitu.
istilahnya button group sih nyebutnya, atau misalnya, nggak button group juga, ada sebutannya namanya tab. Kalau teman-teman udah pernah buka aplikasi yang di atasnya ada tab A, B, C, tapi paling deketan, itu dianggapnya satu grup. Tapi kalau misalnya dari situ ada di sebelah ujung sebelah sananya, kanannya ada satu tombol yang berdiri sendiri, itu dia beda circle. Sebenarnya kayak gitu. Implementasi kalau misalnya didesain ya. Gitu. Jadi kalau misalnya, ada 2 kondisi ya, 2 arah, kondisi 2 arah. Ada yang sengaja dipisahin sama desainer, sengaja dipisahin buat ngebedain, oh ini beda beda fungsi nih. Si button, 1, button 2, button 3, kelihatan ya kursor saya kelihatan kan? Button 1, button 2, button 3 ini punya fungsi yang, sama gitu, enggak sama sih, cuman punya fungsi yang saling berkaitan. Makanya dideketin, disatuin. Tapi kalau misalnya ini dipisahin, kenapa? Karena fungsinya beda. Itu arahnya kayak gitu, sengaja dipisahin. Ada juga yang emang, eee, dipisahin karena emang beda aja gitu. Makanya ya saya jelasin gitu, sengaja dibedain gitu. Biar nggak kelihatan temenan. Atau bahasa 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 anak-anak zaman sekarang dijauhin, beda circle gitu. Gitu. Saya lanjut dulu ke ini proximity kan. Proximity kurang lebih kayak gitu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan nanti ditanya aja ya setelah sesi materi. Nanti ada praktek juga. Cuman prakteknya nggak kayak kemarin, jadi beda lah. Saya lanjut dari proximity, terus ada similarity. Similarity ini tuh secara persepsi, kalau misalnya adalah satu grup, ada satu, kalau dari 2 grup ada satu kesamaan, 2 grup ya, 2 grup A, grup B, ada satu kesamaan dari 2 grup tersebut yang sama. Itu biasanya udah, kita anggap ada, kesinambungan dari misalnya ada orang nih, paling gampang sih ngejelasinnya kalau orang ya, kalau kalau kerja kelompok nih. Kerja kelompok ada 4 orang, contohnya ada 4 orang ya, terdiri dari 4, ada 2 grup nih, ada 2 kelompok. Dari 2 kelompok itu masing-masing terdiri dari 4 orang. Dari 4 orang itu ada 1 orang, perempuan ya, 1 orang perempuan, 3 orang laki-laki. Nah, grup A sama grup B itu sama, punya, 1 perempuan, 3 orang laki-laki. Terutama ini kalau misalnya jurusannya jurusan IF atau misalnya jurusan sistem informasi, terutama di Widyatama biasanya ceweknya lebih sedikit. Hasil biasanya pembandingannya contohnya misalnya kayak gitu. Secara secara pattern atau secara laws, common laws-nya, ini punya kesamaan nih, dari grup A sama grup D itu punya kesamaan. Kesamaannya apa? Kesamaannya adalah masih sama-sama punya satu, eee, anggota kelompok perempuan gitu. Nah, konsep dari aplikasi juga mikirnya sama, aplikasi juga nanti mikirnya kalau misalnya ada satu objek A sama objek B ada yang kesamaan, itu dianggap satu kesatuan atau dianggap familiar. Secara pattern dia, oh ini sama nih fungsinya sama si fungsi ini karena si kelompok tadi, oh ini sama nih ceweknya cuma ada satu, di grup B ceweknya sama ada satu gitu. Alhasil secara bahasa saya nyebutnya sih ada circle di dalam circle. Jadi kalau misalnya tadi udah ada kelompok nih, tapi ternyata dia punya circle sendiri, circle sendirinya ada cewek gitu, saya perempuan. Nah, itu secara konsepnya ya, secara konsep segambaran konsep dunia nyatanya. Kalau misalnya kita aplikasiin ke dalam suatu desain, kayak gini, ini ada kartu, mungkin kalau misalnya saya salah sih ngambil contohnya, bukan contoh yang beneran ya, ini cuman sampel. Jadi kalau misalnya kita buka aplikasi terus ada, sorry ya nyebut nama produk, buka IndiHome aja ya, kita mau langganan internet, ada, paket A, paket B, paket C. Nah, paket A, paket B, paket C itu misalnya contohnya kayak gini ya, ada gambarnya, mungkin kalau misalnya dari IndiHome ada, ininya ya, apa, gambar berapa paketnya dan lain-lainnya, berapa speed dan lain-lain. Di sini ada gambar, ada judul, ada tulisan, dan ada tombol. Tombolnya di bawah ini. Nah, kalau kita ngomongin konsep similarity, tombol dari kartu A sama tombol kartu B itu sama. Secara fungsi similar. Kenapa? Karena kita samain secara perspektif warna. Kita nggak akan bahas detail warna, karena itu mungkin bisa pelajari teman-teman pelajari sendiri. Cuman kalau dari perspektif warna, ini punya fungsi yang sama. Kenapa? Karena tombolnya warnanya biru. Nah, kalau misalnya tombolnya dia warna gelap,
atau istilah dalam IT itu ini disable ya, button-nya disable. Dia fungsi yang berbeda. Kenapa? Ya karena kalau misalnya yang biru ini diklik, dia ngarahinnya sama. Walaupun halamannya berbeda, tapi diarahin dengan fungsi yang sama, diarahin ke suatu halaman. Tapi kalau misalnya tambelnya gelap, dia nggak bisa diklik. Jadi secara konsep similarity kayak gini. Jadi kalau misalnya dia punya kesamaan, baik itu dari warna, baik itu dari bentuk, dia dianggap punya fungsi yang sama gitu. Gitu. Saya lanjut dulu ya. Harusnya sih ini nggak terlalu kompleks ya, nggak terlalu pusing buat dipahamin ya sama teman-teman masalah similarity. Saya lanjut dulu, yang ketiga tuh ada continuity. Continuity kalau itu konsepnya adalah kalau dia alurnya lurus atau misalnya dia saat orang berjalan lurus, dia nangkep, oh ini satu satu jalan nih. Kayak contohnya kalau anak-anak kecil SD atau TK, dia berbaris waktu upacara atau apapun itu, dia berbaris buat mau masuk kelas, dia berbaris pasti punya satu grup yang sama. Misalnya, ini baris ini punya kelas A, baris ini buat kelas B, baris ini kelas C. Nggak mungkin satu baris itu ada kelas A, satu kelas B, atau kelas C. Bisa aja sih, cuman secara konsep, secara perspektif kita sebagai manusia, kita bakal nangkep atau kita bakal nganggap ini satu circle nih, satu kelas nih, satu baris itu satu kelas, kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia punya pattern atau misalnya bacanya kelakuan, saya nyebutnya kelakuan sih, punya pattern yang sama, biasanya satu circle. Ya contohnya gini, kalau kalau teman-teman mahasiswa atau misalnya teman-teman lain ya yang di sini punya kelakuan yang sama dengan teman yang lainnya, biasanya satu circle. Yang nonton drakor biasanya satu circle tuh sama orang drakor yang nonton drakor. Kalau misalnya ada yang nonton kartun anime, biasanya satu circle sama orang anime. Konsepnya kayak gitu, continuity kayak gitu. Jadi kalau misalnya patternnya A, B, C, D, E, F, terus berurutan. Nggak mungkin A, 1, B, 4, nggak gitu konsepnya. Jadi kalau continue itu berurutan gitu. Atau misalnya nggak berurutan kok, kita bisa nangkap kalau misalnya dia jalurnya lurus atau sama, ada kesamaan secara lurus, dia satu circle. Continuity berurutan ya. Nah, kalau kita aplikasiin suatu produk, ini ada contohnya saya nge-screenshot dari Traveloka. Di sini ada saya kotakin ya. Ini secara persepsi kita kalau misalnya ngelihat ini berurutan. Kenapa berurutan? Karena dia saat dia ngelik dari terus kemana, dia bisa ngeklik tanggal perginya baru tanggal pulangnya tanggal berapa. Walaupun sebenarnya itu stepnya bisa diduluin yang mana gitu ya. Nah, tapi secara perspektif desain, ini satu kesatuan, satu objek atau satu grup yang sama. Karena pattern-nya lurus. Gitu. Jadi secara alam bawah sadar, oh kita nangkep nih, ini tuh satu grup. Grupnya apa? Grupnya adalah shortcut buat bikin shortcut buat beli tiket, simpelnya gitu. Dan dibuktiin atau bukan dibuktiin dan diperkuat dengan bentuk yang sama gitu. Misalnya ini bentuknya inputan drop down, ini juga drop down. Ini satu kotak ini bentuknya adalah dead select dead ya, dead picker. Nah ini juga dead picker. Terus baru ada tombol. Tapi dengan kotak bentuk-bentuk yang hampir mirip dengan secara layout dilurusin, itu kita secara alam bawah sadar kita nangkep itu sama. Sama halnya dengan navigasi ya, kalau misalnya buka website navigasi di atas tuh ada logo, ada tombol, ada link, terus ada button. Itu tuh sama konsepnya, continuity. Kita secara alam bawah sadar atau secara kebiasaan kita itu nangkap adalah navigasi, navbar. Gitu. Nah, dari sini ada contoh yang memang nerapin tiga hal tersebut. Ini form. Sebelum saya gambarin, teman-teman ada kebayang nggak? Ini di sini ada yang mana yang proximity, yang mana similarity, yang mana continuity. Yuk, ada nggak? Kalau nggak ada, masa sih? Nggak ada sama sekali. Ada yang mau menjawab nggak? Sebelum kita praktek? Kayaknya nggak ada sih. Saya ngerti sih nggak ada karena nggak ada hadiahnya ya. Oke, nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman nggak mau ngejawab, cuman saya jelasin aja. Di sini ada contoh semua. Oke, ada depan Andre Susanto. Andre Susanto,
Mas Andre atau Kang Andre, ini similarity atau proximity atau misalnya apa gitu, nama depan dan nama belakang tuh apa? Ini lagi ngetik atau gimana? Continuity, oke. Oke, jawabannya Mas Andre salah satunya adalah nama depan dan nama belakang continuity. Kenapa Mas Andre ini saya posisiin sebagai jawabnya Mas Andre ya, karena takutnya dia harus ngetik. Kenapa dia nyebut, nama depan dan nama belakang adalah continuity, ya karena sama, dia lurus punya pattern nama depan, nama belakang. Dia punya pattern yang lurus, secara layout disatuin. Nah, tapi sebenarnya itu ada, bisa yang lain sih sebenarnya. Cuman, untuk case yang saat ini, saya bikin contoh, gitu. Jadi nama depan dan nama belakang itu inline, benar yang tadi Mas Andre bilang, atau Kang Andre bilang, itu bisa ditangkap sebagai continuity. Kenapa cuma continuity, kenapa nggak similarity? Karena walaupun kenapa nggak similarity walaupun bentuknya sama gitu ya, bentuknya tag input, atasnya ada label, sama di sini juga ada label, terus bawahnya tag inputan teks biasa gitu ya. Kenapa nggak kita jebut itu similarity, karena ini dalam satu kotak yang sama tuh ada 4 gitu. Similarity, apa namanya, dia disatuin, oh ternyata dalam kotak ini tuh ada yang sama yang similar. Nah, yang berbeda adalah yang tadi ya, apa namanya, apa sih saya nyebutnya? Nah, intinya dari si grup A ini, ada yang berbeda di dalam different function, maksudnya telepon, karena dia punya fungsi yang berbeda. Itu ada law-nya sendiri. Sebenarnya sih ada law-nya nggak saya jelasin semua ya, cuman, bisa dicek-cek aja. Cuman intinya di sini kalau kita ngelasifikasiin secara persepsi manusia, ini kita anggap sama, inline. Kenapa? Karena dia continue, terus, fungsinya juga sama. Yang pertama kita masukin nama depan, kedua nama belakang. Secara fungsi dia sama, masukin nama. Dalam satu kotak ini, grup A, di satu kotakin. Kenapa? Berbeda dengan grup B yang isinya keluhan dan rincian, karena secara desain dia bedain fungsinya fungsinya beda dan ada jarak. Mungkin ini kelihatannya dikit ya. Jadi sini ada jarak gitu, yang ngebedain fungsi apa namanya, grup untuk inputan data diri dan ini inputan untuk keluhan atau permasalahan gitu. Alhasil secara proximity, secara konsep, dari Gestalt principle, kita ngebedain grup A sama grup B, gitu. Sederhananya kayak gitu sih kalau misalnya kita ngomongin desain aplikasi. Law-nya banyak, sebenarnya law-nya banyak banget, saya nggak jelasin banyak, cuman kalau misalnya contoh contoh paling sederhana bikin formulir atau misalnya bikin inputan ya kayak gini, yang biasa dipakai cuma 3, proximity, similarity, sama continuity. Kalau kalau prinsip-prinsip lain biasanya sih nggak cuman melulu untuk bikin aplikasi, layout ya, biasanya ada yang cuman sekedar desain perspektif yang kayak gitu, ada multi stability, kalau misalnya dia dari, perspektif ini dia kayak gimana, stabil nggak kalau misalnya dilihat dari perspektif B, itu beda-beda. Dan saya jelasinnya pasti panjang, cuman secara sederhana kayak gini gitu, yang biasa dipakai contohnya di, pekerjaan saya sehari-hari, waktu masih jadi desainer, 3 itu gitu. Udah sih, kalau dari materi itu aja, nggak panjang juga karena, time apa namanya, waktunya sebenarnya terbatas ya, kita cuma punya waktu 2 jam, itu yang udah disepakatin sama panitia, waktunya 2 jam. Kemarin sesi pertama emang kelebihan karena ada ini itu dan, teman-teman juga masih mau praktek. Cuman untuk materi kurang lebih kayak gitu sih, kita masih punya waktu sekitar 30 menit untuk praktek, gitu. Sebelum kita lanjut praktek, Akang Teteh, Mbak, Mas, Bang, ada yang mau ditanyain nggak? Atau Bapak, Ibu, sorry, takutnya ada yang seumuran dengan saya. Sebenarnya saya seumuran sih sama mahasiswa, masih muda kok. Gitu, Kang Teteh, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Biar saya nggak ngomong sendirian, kasihan. Ada praktek, cuman nggak sedetail kemarin ya.
Saya langsung nyerahin ke teman-teman aja prakteknya. Jansen sih bacanya. Sorry ya kalau salah. Karena ada aja namanya ditulisnya Hansen tapi dibacanya Hansen. Oke, Kak, saya ingin bertanya, apa ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh desainer saat menerapkan prinsip Gestalt? Sebenarnya sih Gestalt itu kompleks ya. Kalau misalnya apa yang harus diperhatikan, ya saat kita ngedesain, ya udah, karena Gestalt itu nggak, jangan diinget-inget ya. Gestalt tuh dipahamin. Jadi kalau misalnya teman lupa, ya buka aja lagi tulisannya atau misalnya kayak gimana gitu. Tutorial atau penjelasannya ada di internet. Jadi saya juga nggak pernah ingat-ingat itu apa di dalam tuh. Cuman yang jelas, kalau yang harus diperhatikan saat ngedesain untuk nerapinnya ya, untuk nerapin Gestalt adalah ya pertama, kita tuh harus memahami dulu desain yang mau kita bikin tuh kayak gimana. Terus kita lihat lagi secara secara prinsipal atau common law tuh ini masuk atau enggak. Karena kalau misalnya si law-nya enggak sesuai, misalnya contohnya gini ya, misalnya di atas nama depan, terus di bawah tiba-tiba nama belakang, emailnya di kanan. Itu secara desain bisa aja, nggak ada isu. Cuman secara perspektif kayak ada yang aneh. Atau misalnya ini disatuin, atau misalnya ini kan kalau telepon kan kita sengajain ya beda. Dia punya icon untuk milih nomor prefix-nya, nomor depannya berapa, terus nama angkanya. Kalau si telepon ini pakai text input bisa aja, nggak ada isu. Jadi kan ada beberapa aplikasi yang input nomor telepon tuh pakai teks biasa gitu. Nah, cuman kalau misalnya nggak kita filter, kita nggak secara prinsip nggak kita bedain treatmentnya. Kalau misalnya kita nginput 0895 terus tiba-tiba di tengahnya pakai huruf bisa. Kalau misalnya nggak kita pisahin ya secara ngedesain itu bisa aja. Ke Shapes juga bisa aja. Cuman mungkin nomornya nggak sesuai. Fungsinya nggak sesuai. Jadi saat kita ngedesain aplikasi sebisa mungkin kita ngedesain sesuai dengan kebutuhan. Dengan melihat prinsip Gestalt-nya ya. Jadi percuma kalau bisa buka atau misalnya terapin Gestalt-nya tapi kita nggak lihat desainnya kebutuhannya kayak gimana. Kalau misalnya buat nomor telepon, ya udah kita desain ini untuk number. Waktu kita serahin ke desainer, ke developer, kita udah kasih catatan ini bentuknya number. Terus kalau misalnya rincian, kita udah kasih catatan ini bentuknya free text. Free text dan istilahnya text area gitu ya. Kalau misalnya Jensen, kalau misalnya bukan dari tim dari jurusan IT, sorry ya. Cuman sejarahnya kayak gini. Ada text area tuh inputan yang bisa dipanjang terus ke bawah gitu. Nah, kalau misalnya nama depan kan cuma satu baris. Nah, rincian tuh bisa di-enter ke bawah. Nah, kalau misalnya kita mau nerapin Gestalt dengan banyak hukumnya ini itu, sebelum kita bentar ya Aryan, saya bacanya kedua. Nah, kalau misalnya kita mau nerapin suatu desain yang baik ya udah sebelum kita mikirin Gestalt-nya, prinsipnya desain dulu sesuai kebutuhan. Sesuai peruntukan, bukan kebutuhan ya, peruntukan. Kalau kebutuhan kan itu ada urusannya sama di UX. Cuman kalau di UI-nya sesuai dengan peruntukan. Kalau misalnya dia telepon ya udah bentuknya number doang, jangan ada yang lain. Kalau misalnya rincian bakalan panjang, kita udah ekspektasi kalau misalnya ini yang di-input user tuh bakalan panjang. Bisa A, bisa B, bisa C, bisa di-enter, enter, otomatis kita ngedesain bentuknya untuk text area lah, istilahnya text area. Jadi sebelum kita ngomongin prinsipal, Gestaltnya, sebenarnya kita harus melajari dulu si desain aplikasi itu peruntukannya apa gitu. Ada istilahnya komponen. Jadi kalau misalnya dari dalam desain itu ada komponen. Kapan kita harus pakai inputan, kapan kita harus pakai ini nih, keluhan tuh dia drop down select input. Jadi user tuh nggak boleh ngetik sendiri, dia harus milih yang udah disediain. Kapan kita harus pakai number, itu tuh harus dipelajarin dulu. Jadi fundamentalnya kalau kita ngomongin prinsip kan itu UX ya. Kalau kita ngomongin prinsip UX, kita harus dibarengin juga dengan prinsip UI. Prinsip UI itu sebenarnya nggak ada ilmu yang bisa kita pelajari secara komprehensif ya. Kalau UX kan pasti ada teori, ada prinsipnya, ada ini itu. Cuman kalau UI itu harus nyoba, harus buka aplikasi, harus nyoba ngelihat dari aplikasi ini tuh kayak gimana, aplikasi ini kayak gimana. Sebenarnya ada contoh ya, buat melajarin UI-nya biar baik,
terus dibarengin dengan UX yang baik pakai Gestalt dan lain-lain. Ada contoh, bentar saya ganti share screen dulu ya. Saya share screen semua deh. Saya share screen ini ya, layar. Ada ya? Muncul kan? Nah, ada satu tools buat referensi. Kemarin juga sebenarnya udah saya kasih ya di Figma. Ini desain-desain semua aplikasi yang populer di Indonesia. Nggak semua sih, cuman sebagian besar ya. Misalnya kita pakai OVO. Nah, sering-sering buka referensi kayak gini gitu. Kapan mereka pakai number, di sini ada prefix 62 tuh. Kapan mereka harus pakai keyboard yang ada angka doang, kapan ada keyboard yang bisa pakai teks. Mana ya? Nggak ada yang tombol yang pakai teks ya? Nah, kapan mereka nerapin tombol, kapan mereka nerapin tombol yang bulat ya, yang tombol primary, kapan mereka nerapin tombol yang berbasis icon. Itu sebenarnya untuk jadi UI designer tuh bukan belajar ya, bukan belajar dari baca atau apa, lebih tepatnya ya nyoba, harus nyoba. Karena mungkin sekarang desainnya kayak gini gitu, Akang Teteh ngedesainnya kotak-kotaknya kayak yang kemarin ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang masih bukan jelek ya, saya nggak bilang jelek, mungkin belum terbiasa dengan, cara ngedesain kayak gimana, alhasil desainnya kurang ciamik dan lain-lain. Sebenarnya kalau dari konsep kan ngedesain tuh sebenarnya bikin kotak-kotak doang, ya tadi kemarin saya bilang ya, ini tuh kotak, cuman dia dikasih, contohnya ini nih, button ini ya, dia tuh kotak, saya dikasih, rounded biar enggak radiusnya biar enggak terlalu runcing, alhasil dia dipendekin. Terus dikasih dikasih teks doang dengan warna yang sama. Itu konsep 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 warna ya, konsep psikologi warna. Warnanya kalau misalnya dia, masalah brand sih, brand color. Jadi kalau misalnya brand-nya A, ya udah sebisa mungkin warna-warna yang ada di atribut-atribut atau komponen lain juga sama warnanya ya, nggak beda jauh dari brand. Cuman intinya kalau misalnya kita ngomongin Great Start Principle, diterapin baik, tapi kalau misalnya desainnya nggak baik juga, bukan nggak baik dalam artian yang pertanyaan awal ya, tadi pertanyaan yang pertama saya lupa namanya siapa, eee, buk dalam artian baik tuh bukan bagus, tapi sesuai